Anda kedatangannya ke Polres Cibinong hari ini? Saya karena saya dilaporin Hmm. ya bertikat baik aja untuk menerima panggilan dari Polres Cibinong ini untuk menerima pertanyaan terkait yang katanya ada pengerusakan pagar ya, yang kemarin itu beritanya saya merusak pagar seperti itu, jadi dimintai keterangan saja. Berapa pertanyaan tadi di dalam? 19 ada ya? 19 Sofian? Ada pertanyaan. 19 pertanyaan. 19 pertanyaan dan ada beberapa yang juga kita sampaikan bahwa pagar itu juga bukan berada di lahan yang dalam objek perkara. Seperti itu. Satu itu, dan kedua saya memang di momennya tidak ada di tempat, pengerusakannya bukannya pengerusakan, pagar itu roboh karena alam. Udah, saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena memang saya bukan pelakunya apa-apa gitu ya, itu saja sih. Tapi terlapornya sendiri, Mas Arik, Ya, Belum ada terlapor. belum ada Jadi terlapor. baru dimintai keterangan aja Keterangan. terkait pagarnya yang rubuh, pagar punya mereka yang pada saat eksekusi. Ya. Tapi memang ada perdebatan sebelumnya atau Berdebat apa nih? soal pagar dan Pagar itu ada prosesnya. Waktu proses eksekusi yang pertama tuh bulan Mei terjadilah pembatasan itu kan selama 2 hari. Nah, setelah berapa hari itu memang ada angin ribut di kawasan Cibinong, paling sering kawasan situ, kan kawasan di sini. Nah itu roboh, saya lagi ada kegiatan di luar, ada syuting juga. Terus sempat kok memang dibiarin berapa hari, saya konsultasi, ini dia apain, nanti megang salah, saya nggak mau megang, saya nggak mau tahu, karena memang membahayakan dan itu jatuh di area main anak-anak. Jadi minta konsultasi sama Bang Sufyan juga, ya udah di situ. Terus saya tetap syuting, pulang-pulang saya syuting berapa hari, pulang-pulang udah dirapikan, ada yang inisiatif, ya itu aja sih. Tidak ada pengambilan, nggak ada apa. Dan untuk diketahui, mereka juga tidak ada pemeriksaan. Waktu robo juga dibiarin kan, sempat berapa hari mereka nggak ada yang datang dari pihak yang memasang. Dari pihak yang memasang juga, dari rumah yang objek yang dieksekusi itu pagernya itu udah melompong aja, orang tetangga semua bisa lihat ke arah rumah saya gitu, waktu memang jaraknya 50 meter tapi udah nggak nyaman keadaan tersebut. Itu aja masih saya biarkan gitu loh. Tiba-tiba selesai ternyata udah rapi, saya juga ada syuting udah rapi, ya dia bikin laporan ini gitu loh. Mas, pagarnya itu pagar apa sih Mas? Kayu, Seng, beton? apa sih seng namanya? Bajaringan. Baja ringan dan seng. Ini bukan laporan dari pihak PT atau gimana? Kuasa hukumnya. Laporannya sih yang di situ dibuat laporannya dari pihak kuasa hukumnya DT atas nama Dani. Iya, Pelapor. atas nama dan Jadi mungkin gini, kalau untuk pagar itu pun saya menyarankan untuk dibiarkan dulu terlebih dahulu. Sampai sekarang pun masih terpasang pagarnya yang kedua, pagar yang kedua. Kenapa? Karena memang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Cibinong atas penetapan eksekusi dan berita acara eksekusi. Nah itu yang gugat itu kan ada Bu Vigitra dengan Pak Doni. Nah tapi permasalahannya adalah kemarin kita mendapatkan adanya penebangan pohon tanpa izin, padahal pohon itu ditanam oleh klien saya sudah dari tahun 2000, pohon jati, pohon kelapa, dan pohon durian ya. Nah itu juga sudah kita laporkan ke Polda Jabar pada hari Jumat kemarin. Jumat kemarin kita sudah ke sana, sudah kita laporkan, termasuk itu penyerobotan lahan, pas pemasangan pagar, karena pemasangan pagarnya kan tidak sesuai dengan objek. Nah, berada di objek lahan yang tidak pernah digugat, tidak pernah tertuang dalam putusan. Di tanah siapa itu? Di tanah klien saya. Berarti langkah-langkah selanjutnya apa yang bakal dilakukan? Ya kita tinggal tunggu proses hukum aja. Kami Iya. sudah melakukan pelaporan di Polda Jabar. Untuk pelaporan ini juga tadi kita sudah koordinasi bahwa tidak ada unsur niat jahat dari kita, bahwa itu pun inisiatif dirapihkan itu juga bukan karena suruhan ataupun arahan siapa, inisiatif dari tukang kebun karena takut juga kan seng kalau ada di mana-mana. Dan seng patoknya memang udah makan korban. Jadi keponakan saya udah ada yang kena 3 jahitan gara-gara memang
kena seng. matoknya, karena memang masih mindahin barangnya saat itu ya, bulan Mei itu mindahin barang yang seadanya keperluan sehari-hari, emang membahayakan. Nah, dan itu jatuh di area main anak-anak gitu loh. Jadi emang terus ya ada yang bekerja di situ ngambil inisiatif aja, dan inisiatif aja sih. Saya juga nggak perintah, terserah yang aman aja. Berarti Mas- dia ngelaporinnya atas dasar pengerusakan. Pengerusakan pagar. Ya, Dan pencurian kita dianggap mencuri. mencuri dianggap dah. Sekarang saya bilang pagar itu istilah ompong melompong kayak gitu. Terus saya harus ngawasin gitu pagar barang-barang di situ. Orang barang-barangnya, mohon maaf ya, barang-barangnya rumah yang tereksekusi aja, barang-barangnya itu aja kita nggak mau awasin, ibarat kata kayak begitu, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, masih trauma, masih shock dari eksekusi itu, nggak punya tenaga sama sekali. Masa ngawasin barang orang lain gitu yang notabene titiknya aja, pemasangan batasnya pagarnya ada, belum tentu mereka bener gitu kan. Atau mereka nggak tahu batas tanah, yang tahu saya ada suratnya gitu. Pencurian karena apa? Yang nggak tahu karena Mungkin hilang sengnya tapi lucunya atau jaringannya. tapi lucunya sekarang ke pagar lagi kita hormatin, dan seng-sengnya masih seng-seng yang Iya. lamanya, kita lihat oh seng-seng lama juga dipasang masih ada Yang kok, saya dipasang dituduh pagar pencuri. yang sekarang itu dipasangnya adalah seng-seng yang lama. Jadi ini artinya cuma kasus karena alam doang, tapi Ya saya merasa tertuduh lah, saya merasa terfitnah atas ini, ya biarin aja. Tapi Kalau kita saya pribadi harus hormati proses hukum. udah capek, saya nggak mau lapor ya udah nggak bisa begitu lagi, biar urusan pengadilannya biar beres aja dulu, itu lebih penting dari Tapi semua Mas, ini kan urusan pengadilan juga belum selesai. Lalu Iya, ditambah ada makanya. laporan ini. ya. Gimana Mas? Mungkin agak kebingungan gak sih Saya dengan hanya bisa ujung- kasih waktu kalian 5 menit lagi, saya kejar tayang, makanya saya stres, saya capek, syuting di Sukabumi kayak gini-gini ya, cuma ya saya bisa ambil hikmahnya, memang capek aja sih, capek Mas, lelah. nggak ada CCTV yang ada ke sana Mas, dari Iya. atau yang untuk pembuktian. iya, buktian. Nah, kalau untuk pembuktian kita sudah berikan bukti-bukti tadi di dalam beberapa sertifikat dan AJB Dan yang video pagar robohnya. dan video pagar robohnya. Jadi kemungkinan ya kita lihat prosesnya ya. Yang jelas bukti-buktinya sudah jelas bahwa pagar tersebut berada di tanah yang tidak dalam objek sengketa. Kali, Tidak pernah tertuang ya. dalam gugatan. Jatuhnya mereka menyerobot. Jatuhnya menyerobot. Itu yang kita laporkan di Polda Jabar. Jadi ada laporan berapa Berapa laporan mau total? Kalau laporan yang dari kita sebagai terlapor ya ini di Polres Bogor, tapi kita yang melaporkan ya di Polda Jabar. Mas, jadi saling lapor nggak sih Mas? Ya, ya. Ada pohon, mereka melaporkan pagar gitu. Selama itu berkaitan dengan objek tanah kita saling lapor, tapi ya yang berkaitan ya, karena gini, ketetapan eksekusi itu ya Bang ya, mau saya jadi melangkah ke kuasa hukum saya nih, bukan hak kepemilikan gitu kan, ada undang-undangnya jelas, cuma eksekusi, tapi kan bukan berarti jadi milik mereka kalau statusnya belum jelas kan, kayak gitu. Kita kan masih fight di situ. Nah, dari situ udah terjadi pengrusakan, dan itu tanaman-tanaman premium saya semua lagi, ada jatinya, ada duriannya yang rusak, pohon kelapa saya yang puluhan tahun yang kelapanya itu banjir buah, banjir kelapa kayak gitu. Jadi wah, jadi banyak sekali yang Tapi Mas Atalib sendiri jengkel nggak Mas atas laporan ini? Hah? Jengkel nggak atas laporan kayak gini? Iya, karena di sidang kan belum kelar, tahu-tahu ada laporan gitu. Alhamdulillah emosi saya diwakili kuasa hukum saya. Itu Saya yang menggebu-gebu dari dalam. Kalau total itu kan kita nggak bisa tahu nilainya, maksudnya berapa sih? benar, setuju. Karena saya pencinta alam, saya sayang dengan pohon-pohon besar. Saya pohon orang aja tebang tuh saya bisa emosi. Sedangkan itu pohon gede loh, tahu tumbuhnya puluhan tahun dan itu penting. Nah saya itu memang, apalagi pohon-pohon itu adalah untuk menghalau matahari, karena rumah saya yang sangat panas, karena kalau sangat terik itu memang kering banget di Cibinong kayak gitu. Jadi dan itu sumber buah. Emang saya kan memang cita-cita dari saya jadi artis umur 16 tahun, emang cita-cita pingin rumah kebon kayak gitu kan. Ya udah, nah, tercapai cita-cita saya walaupun harus melewati proses ini. Tapi berapa pohon yang di pohon besar? Puluhan kelapanya aja puluhan. Jadi nanti itu juga jatinya. kita pikirkan ya, kita lagi memikirkan tim kuasa hukum itu untuk melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup juga. Karena beberapa pohon kan yang ditebang, kalau 1, 2, 3 mungkin nggak masalah lah. Ini kan karena beberapa pohon, ini juga merusak lingkungan kan jatuhnya. Pohonnya Yang paling diambil. lama apa sih, Pohonnya Mas? diambil nggak? Batangnya ada sebagian yang diambil gitu. Itu semua pohon di atas 20 tahun. Yang Pohon jati. tanah itu lahan kosong. Yang pohon besar itu saya yang tanam.
Ponjati ya utama. Monjati yang utama Ponjatinya itu kelapanya. di kemana diambil mereka atau Ada beberapa yang sudah dikeluarkan. Ya ada bukti-bukti bahwa udah ada pemindahan sebagian kayu itu berangkat dari 2 mobil pick up. Waktu 2 minggu lalu kita bikin ini ada pengerasan ya, atau ada pernah interview saya, tiba-tiba mereka stop gitu loh. Jadi terbengkalai aja kayu-kayu itu rusak di lahan gitu. Sayang banget ya. Iya, kita laporkan itu pencurian. Mas, Total yang kerugian kira-kira berapa mas? 10 miliar Ponjati ada 20 kali. tahun. Nggak bisa dihitung, nggak bisa Amin, nggak dihitung. bisa hitung. Saya bilang ini bukan masalah itu. Jadi saya serah. Sekarang ya udah saya proses pengadilan yang lebih berjalan aja dulu gitu. PN gimana update-nya mas? Ada kemarin kan nggak ada titik temu ya pas mediasi mas yang Jadi kemarin itu, ini kayak saya infokan, kemarin itu saya hadir karena Bang Ari kan nggak berhalangan. Jadi kemarin itu nggak hadir ya, dari Terlawan 1 nggak hadir. Pihak Terlawan 1. Nah, minggu besok itu harusnya ada pembuktian dari Terawan 1. Jadi kita lihat sidang besok, hari apa? hari Kamis. Hari Kamis. Mas Arik datang hari Kamis. Sibuk syuting. Sibuk syuting. Sudah mulai syuting, jadi Iya. sudah mulai move on lah. Saya terbatas banget waktunya gitu. Apalagi udah masuk Kamis. Kita Jumat doakan Sabtu. aja yang terbaik lah. mas imbas ke anak-anak ada nggak sih pas Hmm. mau dipotong atau kena Anak-anak tetap ada dunianya ya, permasalahan orang tua mereka paham. Saya bilang ini permasalahan orang tua, makanya kamu belajar pinter biar nggak dibodoh-bodohin kayak papa misalnya, nggak bisa ditipu-tipu kayak papa nih kena tipu istilahnya kayak gitu kan ya. Dampaknya jadi gersang. Dampaknya jadi kamu harus pinter, jadi ada hikmahnya. Saya selalu bawa masalah itu hikmah ke anak-anak tuh ya. Dampaknya mereka rumah panas mulu AC nggak cukup. oh jadi itu anak-anak ke ini ya Ya kena efek panas kayak gitu ya nggak apa-apa lah dia ikutin aja permasalahan di rumah. Saya bilang kalian ikutin aja proses apa yang terjadi di rumah tangga kita kayak gitu, ikutin, dan itu pasti akan hikmahnya di kalian besar nanti akan banyak. melihat kemarin saat eksekusi mungkin anak-anak seperti yang Oh saya umpetin, tidak ada yang melihat. 2 hari saya umpet, 3 hari saya umpetin anak saya dari ketegangan, dari orang-orang dewasa, dari semua saya umpetin. Dan efeknya alhamdulillah memang kita pertama ngamanin anak tuh paling penting. Terus saya lama-lama jadi menteri urusan wanita dan anak. Boleh juga tuh. Karena memang nggak boleh anak-anak lihat kayak begitu karena dampak psikologis. Alhamdulillah saya berhasil meredam dampak psikologis terhadap anak-anak dan mereka masih anak-anak yang happy lah. ya oke terima kasih Terima kasih ya. Terima kasih ya. Berarti Aku langsung Sukabumi Mas? ya ya langsung Ada panggilan lagi selanjutnya mas di sini? di Polda Belum. Polres ya diperiksa dulu katanya. terima kasih ya mas Ya thank you so much semuanya. Mendadak sehat selalu